Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan bersyukur nyatakan haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Bapa yang setia, Kau Bapa yang selalu ada bersamaku. Kau yang sanggup lakukan
perkara yang besar. Kau yang selalu sediakan apa yang ku perlukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau setia, kau mulia. Sungguh Engkau Bapa yang setia buat kami. Terima kasih. Hari ini kembali kami buka hati. Kami merenungkan firman-Mu, berfirman buat kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Facebook. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam morning devotion pagi ini dalam kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Ayat yang ke-13, kita baca dari ayat yang 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, sungguh Dia Allah yang menyediakan. Saudara, kisah ini kalau kita baca dari ayat yang pertama dari pasal 22 adalah kisah tentang kepercayaan Abraham diuji. Abraham disuruh Tuhan menanti, dijanjikan Tuhan menanti anak, mendapatkan anak perjanjian, anak dari rahim Sarah sendiri. Nunggunya gak sebentar, bukan setahun 2 tahun, bukan 5 tahun 10 tahun, tetapi 25 tahun dia harus menunggu janji Allah. Dan akhirnya anak perjanjian itu hadir. Ishak hadir. Ketika Ishak beranjak besar, semakin besar, apa yang terjadi? Tuhan kembali menguji Abraham. Tuhan kembali memperhitungkan iman Abraham, apa yang dia lihat dari Abraham. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca dari ayat yang pertama, dari ayat yang kedua dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Anaknya yang tunggal yang engkau kasih, yakni Ishak. Ada 4 spesifikasi dari apa yang disuruh Tuhan. Anak yang tunggal, anak yang kau kasihi, yang namanya Ishak. Sungguh detail kalau Allah perintahkan. Dan sungguh-sungguh ini bukan anak yang lain, tetapi sungguh-sungguh Ishak. Ya Tuhan, nunggunya aja lama, tetapi Tuhan bilang apa? Persembahkan anakmu sebagai persembahan. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Spesifik, persembahkan sebagai korban bakaran. Kenapa sih gak persembahkan sebagai hamba Tuhan aja? Kenapa sih gak persembahkan sebagai yang lain gitu, kayak ya, sebagai nabi, sebagai pelayan Tuhan, atau sebagai rasul, atau sebagai apapun abdi Allah. Tetapi kenapa Tuhan suruh sebagai korban bakaran? Saudara dikasih Tuhan, kalau kita jadi Abraham belum tentu kita bisa respon seperti ini, saudara. Tuhan janji sama saya, Tuhan udah kasih, Tuhan ambil lagi, begitu kan ya. Kita seringkali komplain, kita seringkali responnya langsung negatif. Tetapi apa yang kita bisa belajar dari Abraham? Respon yang dia lakukan adalah ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Bangunlah Abraham pagi-pagi. Bukan untuk ngomel-ngomel. Dia bangun pagi-pagi bukan untuk naik. Dan dia doa, Tuhan kalau boleh dong jangan Ishak. Kalau boleh dong, saya punya banyak domba. Saya punya banyak ternak yang lain dong. Atau kalau boleh yang hambaku kayak yang dipersembahkan. Tetapi apa? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Bukankah ini satu respon yang luar biasa? Saudara dikasih Tuhan, kita jangan cuma bilang kau setia, kau mulia, kau menyediakan apa yang kau perlukan. Yes, Allah pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi bagaimana respon kita? Bukan Allah tidak menyediakan apa yang kita perlukan, bukan Allah tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Allah lebih tertarik melihat respon kita pada saat Allah meminta. Allah lebih tertarik melihat respon kita ketika masalah itu ada dalam hidup kita. Nah saudara, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kapan sih Tuhan menyediakan? Kapan sih saya nanti pertolongan Tuhan? Kapan sih itu terjadi? Kalau kita baca dari pasal 22 ini sungguh satu harta karun yang luar biasa kita mau belajar. Satu berharga sekali kita mau belajar hari ini. Karena memang ini adalah pelajaran penting buat kita. Ini adalah pesan Tuhan buat kita. Kapan Tuhan menyediakan? Jangan saudara minta. Ku percaya waktunya yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah
mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita selalu nyanyi, kita selalu bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang gak sabar nunggunya waktunya Tuhan, akhirnya ngomel, akhirnya bersungut, akhirnya kita nyalain Tuhan, akhirnya respon kita jadi negatif. Nah, hari ini kita belajar kapan Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan yang pertama adalah di ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, responnya Abraham. Yang pertama, dia percaya Allah pasti menyediakan. Waktu kita taat, sama-sama katakan, waktu saya taat. Waktu kita taat, Allah pasti menyediakan. Semua yang diperintahkan Allah dia siapkan, saudara. Dia taat. Dia taat, dia gak cuma bawa bujang, dia gak cuma bawa Abraham. Dia siapin segala sesuatunya yang akan diperlukan untuk sebuah persembahan korban bakaran. Dia siapkan kayunya, dia siapkan apinya, dia siapkan anaknya. Saudara dikasih Tuhan, bukankah itu satu respon yang luar biasa? Ketaatan Abraham, Tuhan lihat. Ketaatan kita, Tuhan lihat. Ketaatan kita kepada Allah, dia perhitungkan. Haleluya. Kalau kita mau lihat mujizat Tuhan, kita mau lihat Tuhan sediakan apa yang kuperlukan. Jangan hanya menjadi nyanyian, bukan hanya menjadi pujian yang keluar dari mulut kita biasa, tetapi biarlah kita bisa mengalaminya. Sungguh Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, kita harus taat. Sama-sama boleh bilang sama saya mau taat. Taat, saudara. Taat apa kata firman Tuhan. Taat apa kata perintah Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kapan Tuhan menyediakan? Kita baca ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, saudara. Ayat yang ke-8 ini adalah jawaban dari Abraham waktu anaknya Ishak. Dari rumah dia belum tahu apa yang akan terjadi, siapa yang akan dikorbankan. Sampai di tempat di mana dia dituju, gunung di mana Tuhan tuju. Abraham sudah sampai bersama anaknya. Saudara, imannya Abraham luar biasa, ya kan? Kita baca ayat yang ke-5 dulu. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ke gunung itu. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata kami diucapkan oleh Abraham, bukankah itu iman yang luar biasa? Jadi yang kedua, saudara, kapan Tuhan menyediakan? Waktu kita percaya, waktu kita beriman, waktu kita serahkan iman kita gantungkan iman kepada Tuhan, maka disitulah Allah bertindak. Kami akan pergi ke sana untuk sembahyang dan kami akan kembali. Bukankah Abraham tahu bahwa dia akan mempersembahkan Ishak? Bukankah dia gak harus sebut kata kami? Dia bilang aja, saya dan Ishak akan pergi ke sana dan nanti saya akan kembali kepadamu. Kenapa dia harus sebut kata kami? Karena dia punya iman percaya. Allah akan lakukan sesuatu di atas sana. Kita nggak tahu bagaimana caranya, kita nggak tahu kapan waktunya, tetapi Allah yang saya sembah, Allah yang pasti menyediakan. Yang percaya katakan yes, haleluya. Allah yang pasti menyediakan selama kita taat, selama kita percaya. Dan dia juga bukan bilang sama bujangnya, dia bilang sama anaknya. Dia bilang apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Udah lihat belum dia domba itu? Dia belum lihat. Dia belum temui domba itu. Tetapi respon dia, jawaban dia terhadap Ishak, hatinya pedih, hatinya hancur. Allah belum bertindak. Hatinya luka, Allah belum bertindak. Anaknya harus diikat. Tuhan, mungkin dalam hati gini, kalaupun domba itu tidak ada, aku siap mempersembahkan anakku. Bukankah satu respon yang luar biasa, saudara? Dia bilang apa? Sekali lagi saya baca, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ini dia yang namanya iman percaya. Selama kita taat, selama kita punya iman percaya, maka Tuhan pasti menyediakan tepat pada waktunya. Yang ketiga, saudara, kapan Tuhan menyediakan? Waktu kita taat. Yang kedua, waktu kita percaya. Yang ketiga, ayat yang ke-16 saya akan baca. Katanya, ayat 15 dulu. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham.
Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kapan Tuhan menyediakan? Yang ketiga, waktu kita berikan yang terbaik. Waktu kita berikan yang terbaik. Waktu kita berikan yang terbaik. Jangan kasih waktu sisa sama Tuhan. Kita kasih waktu yang terbaik. Kita punya waktu untuk intim sama Tuhan, untuk bersekutu sama Tuhan. Ingat ayat yang terakhir bilang apa? Kata yang terakhir, karena engkau mendengarkan firmanku. Jangan saudara buang-buang waktu. Jangan saudara pikir saudara dengar morning devotion pagi ini saudara buang-buang waktu. Lebih baik saya masak. Lebih baik saya beraktivitas yang lain. Saudara nggak rugi dengar firman Tuhan. Karena apa? Karena engkau mendengarkan firmanku, kata Tuhan, maka Tuhan bertindak, dia menyediakan. Yang ketiga, akhirnya waktu kita berikan yang terbaik. Kapan Abraham beri yang terbaik? Waktu dia mempersembahkan anaknya. Dia tahu bahwa kalau Tuhan yang suruh, saya nggak boleh komplain. Waktu Tuhan yang suruh, saya harus taat. Waktu Tuhan yang suruh, saya harus percaya bahwa Allah pasti menyediakan. Dan akhirnya Abraham mau coba kasih yang terbaik. Dia tahu Allah sudah berikan yang terbaik. Dia akan berikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Dan sungguh waktu Abraham beri yang terbaik, Allah melihat. Waktu Allah melihat, Allah bertindak. Waktu Allah bertindak, kita akan tercengang bagaimana Allah menyediakan dengan caranya di waktu yang tepat buat kita. Amin saudara. Amin. Waktunya tepat, waktunya selalu yang terbaik buat hidup kita. Karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah goyah. Gantungkan iman kepada Tuhan. Maka Dia Allah sumber segalanya. Dia pasti menyediakan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami belajar kebenaran firman-Mu, bahwa Allah yang kami sembah, Jehovah Jireh, Kau Allah yang pasti menyediakan. Di atas gunung Tuhan, Tuhan telah menyediakan. Dan sungguh Bapa, kalau kami boleh menikmati berkat Tuhan sampai hari ini, itu karena Allah yang menyediakan buat kami. Allah yang selalu mencukupi segala keperluan kami. Dan janji Tuhan bahwa menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allah selalu ada, tersedia segala kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga kami, semuanya dalam berkat anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Allah pasti menyediakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.